Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kemenangan secara Spontan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 1 Tawarik 29 ayat 11. Selama kita memiliki hubungan yang bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, maka dosa tidak akan dapat menguasai kita. Pengalaman kita yang kadang-kadang menang dan kadang-kadang kalah telah terjadi sebab kita tidak selamanya bergantung kepada kuasa Tuhan. Kita menyadari kepedihan ini saat kita jatuh dan gagal dan ditaklukkan oleh musuh kebenaran. Akhirnya kita cenderung untuk berpaling dari Tuhan dan hilang kesabaran dan menarik kesimpulan bahwa kita tidak punya kemenangan. Buku The Desire of Ages halaman 668 mengatakan bahwa bila kita mengenal Tuhan sebagai suatu kesempatan yang istimewa, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang senantiasa menurut kepadanya. Dosa akan jadi suatu kebencian bagi kita. Apakah mungkin pada saat kita mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan dan sepenuhnya bergantung kepadanya, kita justru tidak melihat berbagai kemenangan? Sebab itu datang secara alamiah. Bila kemenangan dan penurutan dalam kehidupan kekristenan timbul secara alamiah dan spontan, mengapa pula kita tidak menyadarinya? Sebabnya ialah karena perhatian kita dipusatkan kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Justru bila perhatian kita ditujukan kepada diri kita sendiri, maka disitulah kita mengalami kekalahan. Itulah sebabnya setan berusaha agar kita jangan memandang kepada Kristus. Dengan demikian ia dapat mengerjakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Setan mengetahui bahwa bila kita berpaling dari Kristus dan memandang kepada diri kita sendiri, maka kita akan menjadi miliknya. Ia akan berusaha agar kita perhatikan kekalahan kita ataupun kemenangan kita. Apakah pernah Anda perhatikan bahwa ketika kita jatuh, setan datang dan berkata, "Lihatlah perkara besar yang kau telah buat akhir-akhir ini." Dengan memandang sukses kita, walaupun itu terjadi dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, maka kita telah dipengaruhi oleh setan untuk melihat kepada diri kita sendiri, gantinya kepada Tuhan. Sebuah kutipan dalam buku The Desire of Ages halaman 123 mengatakan, Yesus tidak pernah menyerahkan pikirannya kepada suatu pencobaan. Demikian juga itu dapat terjadi dengan kita. Kemanusiaan Kristus dipersatukan dengan keilahiannya. Ia menghadapi konflik dengan adanya Roh Kudus yang berdiam di dalam hatinya. Kristus datang ke dunia ini untuk menjadikan kita bagian dari kodrat ilahinya. Selama kita dipersatukan dengan Kristus melalui iman, dosa tidak akan dapat lagi berkuasa atas kita. Semoga kita mau terus memandang kepada Yesus hari demi hari, belajar bergantung kepadanya secara berkesinambungan, sehingga kemenangan itu akan dihasilkan secara spontan. Tuhan Yesus memberkati.